Semangat. Hari ini meriah sekali dengan warna pink-nya ya. Iya, karena mau Siap. menghadapi guru-guru PAUD yang hari ini luar biasa ternyata pesertanya. Sampai Iya. 4.000 ya. Iya, luar biasa hari ini sangat banyak yang ikut serta. Jadi, hari ini banyak yang bertanya, Bun, bagaimana sih cara pengisian dari kriteria tersebut? Karena saat ini kan memang, Bunda dan Yanda itu lebih sering, melakukan pengisian kriteria untuk mendapatkan akreditasi ya. Ini mungkin hal baru yang, sangat asing ya untuk dilakukan, apalagi, pengisian kriteria secara online atau menggunakan self assessment via Excel gitu kalau misalnya tidak ada jaringan, nanti bisa di-sharing ya Bun, gimana sih caranya? Oke, nanti akan kita sampaikan bagaimana cara mengisi asesmen via online Mbak Rizky. Oke, baik, kita mulai. Oke, silakan Mbak Rizky. Baik, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara seminar online ini yang diadakan oleh Astra. Kita ucapkan terima kasih kepada Astra sehingga seluruh guru PAUD mendapatkan kesempatan untuk bergabung mengikuti seminar ini. Berikut akan saya sampaikan tentang pengisian kriteria Senyum Sapa Astra. Next, Mbak Rizky. Nah, Senyum Sapa Astra ini terkait dengan asesmen mengacu kepada Permen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014, lalu Permendikbud nomor 160 tahun 2014 dan standar akreditasi PAUD dan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 dan Astra Green Company. Nah, Senyum Sapa Astra ini dibuat untuk mengacu atau menilai lembaga Bapak Ibu semua sehingga capaian yang dicapai lembaga PAUD Bunda atau Bapak semuanya bisa kita lihat dengan pengisian asesmen Senyum Sapa tersebut. Oke, next Mbak Rizky. Nah, di dalam asesmen tersebut ada 8 pilar utama Senyum Sapa Astra. Yang pertama adalah manajemen kelembagaan, manajemen pembelajaran, sarana dan prasarana, kompetensi tenaga pendidik, tingkat perkembangan anak, kemitraan dan partisipasi, kesehatan dan keselamatan kerja, serta prestasi yang mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Anto, bahwa ini ada 8 pilar yang ada di asesmen Senyum Sapa Astra. Sehingga kita dapat melihat bagaimana kondisi lembaga Bapak Ibu semua. Oke, next Mbak. Selanjutnya mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anto untuk standar kompetensi guru PAUD Astra, yaitu capaiannya ada tingkat dasar, tingkat madya, atau tingkat utama. Nah, di situ juga tertera beberapa poin untuk capaiannya tersebut apa saja yang sudah ada di lembaga-lembaga Bapak Ibu semua. Kita beruntung bahwa Astra juga sudah memberikan atau evaluasi apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga yang untuk memberikan pelatihan. Nah, seperti guru PAUD, bagaimana untuk meningkatkan kompetensi cara pembelajarannya, sehingga kita terus menerima atau mengakumulasi masukan-masukan sehingga apa saja yang akan kita buat pelatihan di Astra. Karena memang Astra memberikan kesempatan kepada seluruh guru PAUD untuk meningkatkan kompetensi cara mengajar bagi peserta didik di lembaga-lembaga tersebut. Oke, next Mbak Lisi. Nah, ini adalah fasilitas PAUD Senyum Sapa Astra, yaitu capaiannya ada Melati 1, Melati 2, Melati 3, Bintang 1, Bintang 2, dan Bintang 3. Untuk capaian ini, ada beberapa mungkin lembaga-lembaga yang sudah kami kunjungi, sehingga kita tahu bagaimana capaian-capaian atau perkembangan setiap tahunnya lembaga-lembaga yang sudah kita asesmen.
Jadi Astra juga akan verifikasi lapangan atau mengunjungi PAUD-PAUD, memvalidkan data bahwa asesmen yang diisi dengan lembaga yang ada itu valid atau tidak, sehingga kita mengadakan verifikasi lapangan atau kunjungan-kunjungan kepada PAUD-PAUD yang sudah mengisi asesmen yang kita terima. Dan ada beberapa juga PAUD-PAUD yang sudah mendapatkan capaian bintang 1 hingga bintang 3, sehingga PAUD-PAUD yang sudah mencapai capaian tersebut bisa menjadi pilot project atau contoh bagi PAUD-PAUD yang lain, dan sebagai contoh buat apa ya, untuk grup Astra, sehingga PAUD-PAUD tersebut mendapatkan kunjungan baik di DKI sendiri maupun dari luar daerah. Mungkin ada beberapa PAUD yang sudah dikunjungi, yang terakhir yaitu dari Lengkong Pulo dikunjungi oleh Ibu Wali Kota Denpasar, sehingga ini juga meningkatkan semangat Buddha PAUD yang sudah mencapai bintang 1 atau bintang 3, sehingga mereka juga bisa memberikan sharing kepada PAUD-PAUD yang lain, apa sih keuntungan dengan mereka mendapat capaian tersebut dan mengikuti pengisian asesmen tersebut. Oke, next, Mbak Liti. Lalu ini adalah mekanisme asesmen Puspa, yaitu Astra menetapkan asesor senior Astra, lalu asesor melakukan asesmen terhadap PAUD. Nah, asesor itu mengunjungi, ini ada beberapa PAUD, mungkin sudah lebih dari berapa ratus yang sudah kita kunjungi, atau beberapa PAUD yang sudah kita lihat dengan pengisian asesmen tersebut dengan yang ada di lapangan. Lalu asesor melaporkan hasil asesmen ke Astra. Nah, setelah kita berkunjung, kita juga melaporkan kepada Astra bahwa capaian yang ada di lembaga yang telah kita kunjungi, capaiannya berapa? Ada bintang 1, bintang 2, atau iya, melati 1, melati 2, melati 3, bintang 1 sampai bintang 3. Oke, lanjut, yaitu Astra Internasional memverifikasi, dilanjutkan Astra mengeluarkan sertifikat atau plakat asesmen oleh Astra. Nah, bagi PAUD-PAUD yang sudah mencapai baik melati 1 sampai bintang 3, itu akan mendapatkan sertifikat atau plakat dari asesmen oleh Astra, sehingga bisa memacu lembaga tersebut akan lebih baik untuk tahun ke depannya. Selanjutnya yaitu Astra Internasional memberikan fasilitas kepada PAUD. Nah, untuk fasilitas PAUD ini bagi PAUD-PAUD atau lembaga yang capaiannya terus meningkat, baik dari melati 1 hingga bintang 3, capaiannya meningkat, sehingga Astra juga memberikan apresiasi kepada lembaga tersebut. Lalu mekanisme self-assessment, PAUD melakukan self-assessment dengan kriteria SS. Lanjut, PAUD mengirimkan hasil dan bukti ke Astra via email atau pos. Astra memverifikasi hasil asesmen, dan Astra mengeluarkan sertifikat plakat asesmen, dan dilanjutkan Astra rekomendasi PAUD yang mendapatkan fasilitas. Nah, untuk lembaga-lembaga yang sudah mengisi asesmen, mudah-mudahan lembaganya mendapatkan capaian yang terbaik, sehingga Astra dapat memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga PAUD yang sudah mengisi asesmen. Lanjut, Mbak Liti. Nah, ini adalah halaman depan asesmen. Mungkin bunda-bunda juga sudah ada yang beberapa yang sudah mengisi online. Ini adalah tanggal pelaksanaan dan identitas asesor. Kita berkunjung tanggal berapa saat itu, lalu di identitas PAUD. Nah, identitas PAUD ini ada dilengkapi di cover depan asesmen Senyum Sapa Astra, lalu nilai pilar yang dicapai. Nah, nilai pilar yang dicapai ini bisa menjadikan acuan atau hasilnya berapa yang dicapai oleh lembaga tersebut. Oke, Mbak Lisi, lanjut.
Nah, ini adalah standar nilai. Standar nilai yang dicapai oleh lembaga tersebut. Contohnya itu manajemen kelembagaan, berapa yang dicapai. Ini ada salah satu contohnya seandainya 10 standarnya. Jadi untuk izin prinsip dari perguruan setempat atau RT RW itu ada atau tidak? Kalau memang ada, berarti standar nilainya itu di angka 10. Jadi bisa dilanjutkan juga itu poin-poin standarnya dengan yang ada di lapangan atau bukti dengan bukti yang ada di lembaga tersebut. Ini untuk versi online-nya juga ada. Mungkin Bunda semua bisa klik untuk online justru memudahkan bunda-bunda semua cara pengisiannya sehingga nanti otomatis capaiannya akan terlihat langsung saat pengisian online. Oke Mbak Lisi, bisa dilanjut. Nah, ini 8 pilar yang tadi juga di depan sudah kita lihat sama-sama. Dan ini adalah nilai pilar contoh beberapa poin yang sudah dicapai oleh lembaga yang sudah mengisi asesmen, sehingga nanti akan terlihat persentase atau capaiannya berapa, dan kita akan bisa langsung melihat lembaga tersebut mencapai baik Melati 1 atau bintang 3. Oke, Mbak Rizky, bisa dilanjut. Nah, ini adalah standar verifikasi penilaian. Standar penilaian didasarkan pada dokumen nilai yang diberikan memiliki dua pilihan yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa nilai 0 jika standar tidak terpenuhi atau memang tidak dimiliki oleh lembaga tersebut. Nilai standar jika standar telah terpenuhi. Contoh nilai standar 5, asesor bisa memberikan nilai 0 atau sampai 5. Itu tergantung bukti atau bukti atau memang apa yang ada di lembaga tersebut, sehingga kita langsung bisa memberikan penilaian pada asesmen tersebut. Lalu L, standar penilaian didasarkan pada kondisi lapangan. Nah, di lapangan sesuai tidak dengan asesmen yang sudah diisi. Apakah di lapangan seperti ada permainan outdoor atau indoor itu memang ada tidak yang mereka sudah isi seperti toilet atau gedung memadai atau tidak untuk saat pembelajaran. Lalu D atau L, standar penilaian didasarkan pada dokumen atau lapangan. Nah, ini adalah dua-duanya. Ada dokumen, ada juga yang bukti fisik yang ada di lapangan. Lalu standar penilaian didasarkan pada penilaian profesional asesor. Penilaian berupa range nilai terkecil hingga nilai terbesar. Nilai standar yaitu 15, asesor bisa memberikan nilai range antara 1 sampai 15. Ini juga sama sesuai dengan asesmen yang sudah diisi atau tidak, sehingga kita bisa langsung memberikan penilaian dengan standar nilai yang ada di asesmen tersebut. Oke, lanjut Mbak Rizky. Nah, untuk yang mengisi halaman pertama yaitu adalah asesor untuk identitas PAUD, sehingga kita bisa lihat dari sini apa-apa saja yang ada di lembaga tersebut, baik izin operasional atau memang keberadaan lembaga tersebut, sehingga asesor yang mengisi halaman yang pertama. Oke, Mbak Rizky lanjut. Nah, yang kedua adalah asesor mengisi kriteria sesuai dengan bukti yang ditunjuk oleh ases pada kolom nilai dan keterangan. Ini adalah asesmen yang ketika kita berkunjung pada lembaga-lembaga yang memang sudah mengisi asesmen, namun kita memverifikasi juga kebenaran atau kevalitan data yang sudah dikirimkan oleh lembaga tersebut, sehingga kita menyesuaikan asesmen yang sudah diisi dengan apa yang sudah ada di lapangan, sehingga capaian itu memang murni atau betul kondisinya sesuai, sehingga kita bisa memberikan apresiasi apa yang sudah diisi dan capaiannya memang betul itu yang mereka sudah isi,
sehingga kita memang bisa mengakses bahwa lembaga dengan asesmen yang sudah diisi itu adalah benar. Oke, lanjut Rizky. Nah, hasil maksimal dari penilaian PAUD adalah 1.330, yaitu 100% capaian yang sudah ada di lembaga tersebut. Maka hasil pencapaian akan di-grading sesuai dengan pencapaian presentasi kriteria dari melati 1 hingga bintang 3. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa langsung melihat bahwa capaian yang dicapai oleh lembaga Bapak Ibu semua itu mencapai berapa, ada bintang 1 ataupun melati 1 ataupun bintang 3, sehingga nanti Astra juga bisa memberikan apresiasi bagi lembaga-lembaga terbaik. Oke, Mbak Rizky. Nah, setelah dilakukan asesmen, dokumen ditandatangani oleh asesor dan kepala sekolah sebagai persetujuan dari hasil asesmen. Nah, saat kita berkunjung, kita sudah melihat kondisi lembaga tersebut dan mencocokkan data yang sudah kami terima, sehingga ada kesepakatan bahwa asesmen atau lembaga yang kita verifikasi itu benar, sehingga kita bisa menandatangani baik dari pihak kepala sekolah maupun asesor. Kedua belah pihak ini menyetujui kevalitan data ataupun pengisian asesmen di lembaga tersebut. Baik, kembali. Nah, ini adalah nilai subpilar. Ini adalah persentase bagaimana cara menilai capaian yang sudah kita isi dalam asesmen tersebut. Nilai capaian dikali 100% dan dibagi nilai standar. Nah, nilai pilar rata-rata nilai semua pilar. Nah, berarti rata-rata dari 8 pilar yang tadi sudah kita perlihatkan atau kita berikan penilaian saat verifikasi lapangan. Nah, nanti capaiannya akan terlihat langsung sehingga kita langsung dapat melihat capaian tersebut untuk yang ada di lembaga tersebut. Baik, balik. Nah, untuk panduan detail setiap kriteria atau item penilaian dapat membaca e-book Panduan Senyum Sapa dengan mendownload di apa yang tertera disebut. Lalu ada juga buku Senyum Sapa Astra yang mungkin ada beberapa lembaga sudah memilikinya, karena memang setiap pelatihan kita akan membagikan buku Senyum Sapa tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya buku panduan baik pengisian asesmen Senyum Sapa Astra via online itu dapat membantu semua lembaga yang mungkin selama ini bertanya bagaimana sih cara bergabung menjadi PAUD binaan Astra, mudah tidak gitu. Nah, ini adalah kesempatan bagi seluruh PAUD yang ada di seluruh Indonesia untuk berkesempatan mengisi asesmen tersebut. Dan Astra juga membuka peluang kepada semua PAUD untuk bergabung dengan Astra. Dengan adanya kegiatan online ini juga mudah-mudahan sangat bermanfaat buat semua lembaga yang ada di Indonesia. Oke, next, Mbak. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan kami, gunakan kesempatan ini dengan baik, karena memang selama ini yang diharapkan atau ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh guru PAUD yang ada di Indonesia, sehingga lembaga-lembaga lembaga PAUD yang ada di Indonesia semakin lebih baik, dan Astra juga tahu apa yang dibutuhkan oleh PAUD-PAUD yang ada di Indonesia. Mungkin itu Mbak Rizky yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.